Akhirnya selesai juga ya laporannya. Iya, alhamdulillah selesai juga. Susah banget laporan kali ini. Iya, padahal baru juga masuk, udah dapat laporan aja. Oh iya, kalian ada yang paham nggak sih tentang pembahasan matkul sejarah pemikiran yang kemarin itu loh? Yang tentang awal adanya pemikiran bukan sih? Nah iya, yang itu Pi, pada paham nggak? Jujur aku masih kurang paham banget deh. Ya, lumayan lah, paham. Aku paham sih. Coba Pi, minta tolong dong jelasin sedikit aja. Nih ya, jadi kalau yang aku tangkap itu, jadi ada seorang filsuf dari Jerman, namanya itu Karl Jaspers. Dia nih ngasih istilah gitu, namanya axial age, atau disebut juga dengan zaman poros. Nah, pada zaman ini, awal munculnya para pemikiran besar yang ada di dunia. Para tokoh pemikir itu ada yang dari bagian timur, dan ada juga yang dari bagian barat. Terus Pi, Nah, udah sih sampai situ aja dulu, soalnya lupa ada di catatan aku. Coba mau pilih ya catatan, siapa tahu aja aku ada yang kelewatan. aku mau Boleh. juga dong Pi, mau lihat buat belajar. Oh, boleh-boleh. Tapi nanti ya, soalnya binder aku lagi ada di kamar, akunya lagi di ruang tamu. Oh, oke deh Pi, ditunggu ya. Guys, by the way, kalian liburan semester pada kemana? Kalau aku sih di rumah aja. Kalau aku sendiri sih sempat ke Bali sama keluarga. Oh iya, emang udah bisa ya pergi-pergi kayak gitu? Bisa, asal kita udah vaksin sama udah swab antigen. Oh gitu. Jadi kalau kamu no kemana aja? Sama sih, aku juga di rumah aja. Tapi ngomongin Tirta ke Bali, aku jadi inget deh. Waktu aku ke Bali, aku ngeliat ada mayat dibakar gitu deh. Oh, upacara ngaben itu namanya. Nah iya itu, emang kalau orang Bali semua mayat tuh digituin ya? Nggak semua sih, no. Cuma agama Hindu sama agama Buddha aja yang ngelakuin itu. Kalau Islam sama Kristen mah di sana enggak. Kenapa kalau orang Hindu harus ada ngaben? Iya, kenapa sih? Kenapa nggak dikubur aja gitu? Iya, karena orang Hindu itu percaya kalau misalnya upacara ngaben itu bisa mempercepat atma mereka menuju perjalanan. Perjalanan, emang perjalanan kemana? Perjalanan ke surga, itu sebenarnya nyambung sih sama sejarah pemikiran kita. Gimana? Lanjutin dong. Seru nih sambil belajar. Jadi kan agama Hindu itu agama yang beragam banget ya. Agama yang sering dipandang sama masyarakat tuh kayak monoteistik, terus ateistik sama panteistik itu kan. Nah, tujuan hidup mereka itu untuk bersatu kembali sama Brahma. Makanya mereka melakukan upacara ngaben. Ini tuh dilakuin karena mereka tuh percaya kalau misalnya orang meninggal itu masih terikat sama badannya. Jadi dengan pembakaran jenazah ini, keterikatan itu bisa putus dan atma mereka bisa segera melanjutkan perjalanan mereka ke surga. Gitu sih yang aku tahu. Oh, jadi dengan adanya upacara ngaben itu, menurut kepercayaan umat Hindu, dapat mempercepat proses atma menuju alam surga. Terus juga melepaskan keterikatan dengan tubuh mereka agar dapat bersatu kembali dengan Brahma ya. Nah, iya. Terus nih ya, yang aku tahu ngaben itu tuh merupakan 5 kerangka dasarnya agama Hindu gitu. Dilakukan secara khusus buat ngasih wujud dari cinta kepada para leluhur dan rasa bentuk bakti sama bakti anak kepada orang tuanya. Tuh. Oh, tunggu. 5 kerangka dasar yang tadi kamu sebutin tuh maksudnya apa aja sih? Itu loh Pi, yang kayak ada Atma, ada Dharma, yang kayak gitu bukan sih? Iya, yang atma, dharma, karma, samsara, sama moksa. Oh, yang itu. Apa-apa? Moksa. Moksa tuh yang kayak gimana deh? Moksa itu artinya lepas dari segala hal gitu, termasuk dari putaran reinkarnasi juga. Ngomong-ngomong soal reinkarnasi, selain agama Hindu, agama Buddha juga kepercaya adanya reinkarnasi kan? Iya Pi, Hinduisme mirip-mirip lah sama Buddhisme. Sama-sama nggak percaya akan adanya penciptaan dan tidak ada kematian, melainkan adanya reinkarnasi. Mumpung lagi bahas soal agama Buddha nih, kan Buddha juga kremasi kan? Tahu gak sih kalau itu gak wajib kayak agama Hindu gitu? Oh ya, baru tahu kalau umat agama Buddha tuh nggak wajib untuk dikremasi. Iya, jadi dia tuh nggak harus dikremasi karena kremasi itu tuh tradisi yang dipakai zaman dahulu oleh sang Buddha dan siswa Budanya. Oh, I see. Jadi makanya kremasi itu tuh nggak wajib untuk umat Buddha.
Itu tapi kenapa ya? Kalau misalnya itu nggak wajib, kenapa sang Buddha zaman dulu tuh harus melakukan kremasi gitu? Kalau itu karena adanya tradisi upacara pemakaman India kuno. Nah, pada zaman Buddha itu dulu masyarakat India biasa ngelakuin kremasi ke jenazah keluarganya. Jadi umat Buddha bebas dong milih cara pemakannya mau kayak gimana. Iya, benar. Umat Buddha tuh bebas milih mau dikremasi atau mau dikubur. Itu tuh sesuai sama keluarganya. Emang kamu tahu dari mana sih soal kremasi agama Buddha itu wajib? Kalau aku sih tau dari teman sebangku aku waktu dulu pas SMA, kebetulan aku sebangku dengan dia dan dia tuh menganut agama Buddha. Terus waktu itu salah satu keluarganya ada yang meninggal. Ya udah karena aku pengen tahu dan penasaran, adakah perbedaannya atau enggak sama agama aku sendiri di antara agama Islam dan agamanya dia itu. Jadi aku Oh, tanya, terus kalau boleh tahu, keluarga teman kamu itu milihnya apa? kalau keluarga temen aku sih waktu itu lebih milih untuk dikremasi. Emang kenapa dia milih kremasi? Karena mengikuti tradisi Buddha itu. Salah satunya sih iya itu, tapi katanya sih alasan lainnya kremasi itu lebih praktis karena nggak perlu adanya upacara persembahyangan secara berlebihan gitu deh pokoknya. Oh, emang kalau orang Buddha itu tujuan hidupnya apa ya? Apa sama aja kayak umat Hindu? Beda kalau kalau tujuan hidup orang Buddha tuh lepas dari segala penderitaan. Penderitaan. Iya, penderitaan. Jadi kalau menurut umat Buddha tuh ya, hidup ini tuh merupakan penderitaan, baik mereka lagi senang ataupun sedih, itu tuh merupakan penderitaan juga bagi mereka. Jadi tujuan hidup mereka tuh lepas dari hal semuanya itu. Terus cara ngelepas dari penderitaan itu apa? Misalkan kayak bahagia pun itu tetap juga penderitaan. Ya, jadi dalam agama Buddha tuh ya, penderitaan itu ada karena adanya hasrat. Nah, supaya penderitaan itu hilang, jadi kita tuh harus melepaskan hasrat tersebut dan menuju pada 8 jalan mulia itu. 8 jalan mulia tuh apa ya? Lupa aku tuh. Itu loh Fir yang kayak sama Diti, sama Sankapa, sama Paka, sama Kamanta, sama Ajiva, sama Payama. Ada dua lagi cuma aku lupa deh itu apa. Setahu aku sih dua lagi nih ya, sama Sati dan juga sama-sama di. Oh itu tuh artinya apa ya BTW? Intinya tuh kayak 8 jalan mulia ini mengandung unsur kemoralan, konsentrasi, sama kebijaksanaan gitu loh. Tapi Hmm. kalian tahu gak sih agama Konghucu sama agama Tao? Oh tahu-tahu itu tuh pemikiran yang dari orang timur itu kan, dari timur Tiongkok, ya kan? Dari timur Tiongkok. Emang kalau Buddha dari mana? Iya, kan kalau kayak Konfusianisme itu sama Taoisme itu dari filsafat Timur Tiongkok. Nah, kalau Hinduisme, Buddha, sama Buddhisme itu filsafat dari India. Kira-kira ada bedanya nggak sih dua filsafat itu? Ya ada dong. Kalau orang Tiongkok, orang-orang kuno itu nggak terlalu mikirin karma, sengsara sama reinkarnasi. Kayak Buddhisme sama Hinduisme itu loh. Lah, terus apa yang dipikirin? Iya, jadi kayak para filsuf Tiongkok tuh lebih mikirin ke bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam. Oh, jadi kalau Konfusianisme itu dan Taoisme itu sama aja ya? Gimana ya? Keduanya itu sama-sama ngejaga keseimbangan antar manusia, tapi Konfusianisme sama Taoisme itu dua kepercayaan yang berbeda. Bedanya di mana? Ya, jadi bedanya tuh kalau umat Konfusianisme itu fokusnya di penataan masyarakat. Negara sama moralitas kepercayaan ini menjunjung tinggi kebaikan, keadilan, kesatuan, dan kesetiaan. Terus juga mereka ada kedudukan sosialnya gitu. Kalau Taoisme lebih ke gunain akal budinya dengan baik untuk membantu menciptakan ketentraman, kepercayaan, untuk membantu menciptakan ketentraman. Kepercayaan ini lebih demokratis, itu nggak ada keterikatan keluarga. Terus juga Taoisme itu berat lebih menitik beratkan ke alam. Di kepercayaan mereka tuh ada kremasi gitu nggak sih kayak Buddha sama Hindu? Ya, kremasi menurut kepercayaan sama Konfusionisme
sih mirip-mirip sama agama Buddha. Sesuai kesepakatan keluarga atau permintaan almarhum, nggak ada kewajiban kok untuk dikremasi jadi pilihan itu. Ngomong-ngomong, kalau dikremasi, nanti sisa abunya dimanain ya? Abunya bakal ditaruh dalam wadah gitu, terus nanti dibuang ya, kayak dipersembahkan gitu kepada laut. Terus udah deh, ada ritual-ritualnya gitu setiap agama. Iya, pasti setiap agama tuh punya ritual sendiri gitu deh. Oh, berarti kalau agama Buddha, Konghucu, Tao, sama Kristen tuh sama ya? Nggak ada kewajiban untuk melakukan kremasi gitu? Oh, agama Kristen juga. Iya, kalau dia iya sama aja di agama Kristen juga nggak ada kewajiban untuk melakukan kremasi. Cuma kalau agama Kristen, proses kremasi itu hanya untuk mempercepat proses tubuh menjadi abu. Jadi intinya setiap agama yang melakukan kremasi itu punya tujuannya masing-masing, sesuai dengan ajaran agamanya dan kepercayaannya. Dan juga sesuai sama tujuan hidup dari umat agama tersebut ya? Iya, Iya sih? iya benar. Gak nyangka ya semua agama mengajarkan hal-hal baik, cuma dari cara dan tujuannya aja yang berbeda-beda. Emang banyak banget ya ajaran dan kepercayaan yang ada di dunia ini, kompleks banget gitu. Guys, BTW udah jam 11 nih, besok kan kita ada kelas lagi tuh pagi-pagi. Oh iya ya ampun, gak kerasa banget. Udah jam segini, yuk. Ya udah yuk. Yuk, yaudah deh yuk, kita udahan dulu. Oke, makasih ya Oke, guys. bye guys. Thank you Makasih. ya. Thank you guys. Bye. Udah Bye. sharing-sharing. Bye.